Tuhan kita Nabi Muhammad pengulung kita wahai sahabat tulan saudara. Assalamualaikum. Roman hari ini itu sudah bocor, sudah distorsi. Rumah batinnya penyair itulah yang tetap akan berbunyi, yang tetap akan menggema di dalam dadanya. Halo rekan-rekan sekalian, kembali lagi bersama podcast Beuda. Kali ini kita berkunjung ke Mage, ke rumah penyair Dair Mansyah. Dan kali ini dibantu juga oleh Bagus Dalek Kase. Ini salah satu buku Dair, romantik. Dan kebetulan pada sesi ini bakal ada giveaway dari podcast Beuda. 1 buku, boleh juga nanti 2 buku. Buat komen menarik di bawah nanti. Dan yang bakal terpilih adalah 1 buah testimoni tentang episode kali ini. Mana kutipan yang paling berkesan nanti dari Dair Mansyah. Dair Mansyah juga seorang penyair dan coach acting. Terus penulis juga ya Dair? Ya. Oke. Bahkannya Dair lagi sibuk apa Dair? Masih barusan break kegiatan ya. Selesai produksi web series, sebuah karya dari Ahmad Puadi yang diangkat ke film dalam bentuk web series oleh Erwin Novianto, produksi Falcon Pictures. Anak Rantau ini mungkin yang ketiga dari karya Ahmad Puadi yang di layar kaca mungkin. Nah, di produksi kemarin itu kita coaching di Jakarta, kemudian eksekusi syutingnya itu di Sumatera Barat, dominasinya di Sumatera Barat, di Minangkabau, yang lebih banyak itu di daerah Temanggung, Batu Sangkar, kemudian juga ada di Sentara dan di Payakumbuh di Bukit Batu Manda itu. Kalau sebagai coach acting itu Dair udah berapa lama? Coach untuk acting ya awalnya itu sebagai translator untuk karya Panicari produksi film dengan judul Tropi Boko, berkisah tentang adu kerbau di Sumatera Barat, sebuah permainan tradisi yang ada di Minangkabau yang hari ini sepertinya tidak diizinkan lagi untuk melakukan adu kerbau itu. Dan itu Sena Abdat, pemainnya, dia asli Betawi, bapaknya Arab, untuk berperan menjadi pemain cilik di Tropi Bupalo ini. Tentu saja dia tidak bisa berbahasa Minang, maka untuk melatih dia berbahasa Minang, kita ditunjuk untuk itu sekalian main. Itu tahun 2006. Ya, dari tahun 2006 itulah mulai aktivitas sebagai coaching atau dialog coach dan acting coach untuk beberapa film layar lebar. Dair awalnya juga pernah ngajar di INS Kiai Tanam. Iya. Itu gimana kisahnya di sana Dair? Panjang kisahnya. Saya itu selepas tamat dari Universitas Andalas, Fakultas Sastra Unan, spesialisasi sastra dan filsafat, diminta untuk menjadi pendidik. Namanya pendidik di Kali Tanam itu bukan guru, pendidik di INS Kali Tanam. Yang meminta itu 2 tokoh. Yang pertama Misran Hadi, kebetulan dosen drama di Universitas Andalas. Yang kedua A.A. Nafis, Ali Akbar Nafis, tokoh di Sumatera Barat, sastrawan yang
lumayan besar namanya dengan karya robohnya surau kami. Dua tokoh ini meminta agar aku bisa terlibat menjadi pendidik di IMS Tanam dengan materi sastra, kemudian drama, dan pembina di asrama. Dan itu pun bukan saya sendiri, ada beberapa seniman di Sumatera Barat meskipun dia tidak tamat di sekolah atau dia tidak sarjana, tapi dia adalah seorang profesional, seorang seniman, pelukis, ataupun dia musik. Dia diangkat untuk menjadi pendidik di INS Kayu Tanam ini setara dengan sarjana dengan golongan 3A. Dan saya adalah salah satu dari yang diminta untuk itu. Karena itu sekolah mana ya? Ya, sekolah di situ disebutkan bahwa itu namanya SMA Plus. Belum banyak yang plus, dulu waktu itu ada namanya SMA Taruna Nusantara. Itu yang pertama, habis itu baru SMA Plus di INS Kayu Tanam. Dengan materi pendidikannya itu melingkup semua pelajaran yang ada, semua bentuk sekolah. Artinya madrasah aliyah negeri ada, sekolah STM dengan keterampilan ada, kemudian SMA umum ada. Ketiga-tiganya itu digabung menjadi satu paket yang disebut dengan SMA Plus. SMA Plus ini dibagi atas 3 kelompok. Satu kelompok kerohanian, yang kedua kelompok keterampilan, dan yang ketiga kelompok keterampilan akademik. Ya, di kerohanian itu adalah pelajaran agama, mengaji, dakwah, ilmu agama lain, kemudian ke masjid, jadi penceramah dan segala macamnya itu kerohanian. Kemudian kesusastraan, kesenian masuk di dalam kerohanian, kesusastraan, teater, musik, rupa, dan juga ada waktu itu membatik. Itu masuk wilayah kerohanian. Kemudian wilayah keterampilan. Wilayah keterampilan itu mulai dari otomotif, ukir kayu, dan beragam lagi termasuk otomotif, ukir kayu, dan satu lagi apa ya. Pokoknya apa yang dipelajari oleh STM mereka dapatkan itu keterampilan. Kemudian akademik. Akademik ini apa yang dipelajari dari SMA umum semuanya itu dipelajari di SMA Plus. Jadi 3 ini digabung menjadi satu dengan materi pembelajaran bahwa mereka itu bangun subuh, kemudian istirahatnya makan siang, sholat, dan sampai pukul 10 malam itu sekolah dan mereka diasramakan. Jam pelajarannya cukup panjang ya saya. Ya, panjang lah, dari jam 5 subuh sampai jam 10 malam, sekian jam. Ya, alhamdulillah sampai sekarang murid-murid air juga udah punya nama masing-masing ya. Oh ya, mereka punya nama dan mereka juga punya profesi yang lumayan bagus. Tapi itu kan bukan hanya berdasarkan guru-gurunya, tetaplah berdasarkan dia sendiri yang melakukan kegiatan pelajaran kuliah dan sesuai dengan tujuan hidup yang mereka punya. Berapa lama dari dulu ngajar di situ? Sekitar 5,5 tahun lah, mulai dari 93 sampai 98. Terus apa akhirnya yang membuat Aira berhenti jadi pendidik di sana? Berhenti atau tidak mengajar lagi di situ karena memang ada hal di dalam diri sendiri
yang memang tidak tepat, karena saya sendiri termasuk orang yang lebih suka bebas berkesenian dan segala macam, dan dengan mengajar begitu itu dominasi berkegiatan kesenian atau keluar dari daerah untuk diundang kemana-mana tentu dempet dengan jadwal mengajar. Hal yang seperti itu membangun sikap baru. Ternyata saya memang harus memilih untuk tidak bekerja seperti itu, dan akhirnya berangkat ke berbagai kota dan menetap di Jakarta. Pilihan setelah itu yang di komunitas KPJ jalanan. Ya, waktu di Sumatera Barat pun saya juga aktif di jalanan sebagai penyair jalanan. Nah, satu-satunya penyair di jalanan di Sumatera Barat adalah saya, dan orang memanggil saya Gae di jalanan, dan mendirikan kelompok penyanyi jalanan di Palapa. Palapa itu Padang, Lubu Haluang, Parangpanjang. Artinya lewat Cicing dan segala macamnya ada di situ, dan mendirikan kelompok situ. Kemudian pindah ke Minang Plaza yang sekarang Basko di Sumatera Barat. Dulu namanya Minang Plaza. Di Minang Plaza itu didirikan MMC, Minang Music Club, dari KPJ Minang. Kemudian satu lagi kita juga membuat majalah Mabok namanya. Di halte itu ada Mabok. Mabok itu kita bikin sesuatu yang positif yang namanya majalah Tembok. Majalah Tembok. Jadi seniman, penyanyi, pengamen ya bikin tulisan, puisi ditempel di sana. Kemudian ada masyarakat yang ingin menempelkan, kemudian di situ dekat dengan sebuah perguruan tinggi IKIP yang sekarang UNP itu juga ikut mereka menempelkan puisi-puisi mereka di Mabok itu, majalah Tembok. Dan konsep yang kita bikin itu adalah bagaimana mahasiswa juga bisa turun ke jalan, dan pengamen juga bisa membeli buku, ke toko buku. Dan alhamdulillah itu juga berjalan dengan baik. Dan setelah kelompok itu saya tinggalkan, saya berada di Jakarta, kelompok itu tetap jalan. Ya, beberapa mereka itu akhirnya muncul sebagai artis Minang, sebagai penyanyi Minang. Ada beberapa nama yang mungkin muncul ke permukaan hari ini itu seperti ada Febian, ada John Kinawa, ada Wan Parau, ada Sabam, ada banyak kawan-kawan itu yang muncul ke permukaan. Satu hal ya, tadi kan Dair pendidik di sekolah yang cenderung punya kurikulum yang tidak biasa pada masa itu gitu. Iya. Terus melahirkan orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang hebat juga sekarang dengan beberapa nama gitu. Itu karena mereka ya. Karena mereka ya, salah satunya juga mungkin karena didikan di sana kan. Seorang pendidik dari sekolah kemudian turun ke jalan, hidup di jalan. Kenapa Dair waktu itu seberani itu, dan apakah dari keluarga tidak merasa keberatan ketika itu gitu? Bukan hanya keluarga ya, bukan hanya keluarga, termasuk dosen-dosen juga malah ada yang nangis. Lo pandai, lo sampian ini lo bangga kok ilmunya di padian dijadian rendah-rendah itu ada beberapa dosen juga dosen bagus dan kuat di Yemen sekarang almarhum namanya Adri Etiani. Dan dia menganggap seperti itu. Tapi bagi saya sendiri sesungguhnya hal yang seperti itu sudah menjadi konsep ya, konsep hidup ya. Konsep ini maksudnya adalah ketika saya punya ilmu dan orang lain tidak punya ilmu, saya ingin orang lain itu bisa seperti apa yang saya miliki dan saya memberikannya. Artinya tidak pun menjadi guru, saya tetap menjadi guru, masuk di lampu merah, di tongkrongan-tongkrongan,
atau di berbagai tempat ada kawan berdialog. Lebih banyak saya itu menceritakan hal-hal tentang kebermanfaatan diri sebagai manusia kepada orang lain, dan itu juga saya merasa aneh kenapa saya seperti itu. Jadi saya tidak bisa menjawabnya, tapi ada hal yang memungkinkan sebagai gambaran sikap itu adalah orang tua. Orang tua saya keduanya itu guru. Bapak guru, ibu guru, otomatis gaya pendidikannya, gaya dia untuk agar anaknya sebagaimana dalam kehidupannya menurut dia lebih baik seperti ini. Nah, hal itu mungkin melekat ya. Hal yang melekat itulah yang membuat saya bisa menjadi seperti itu dan memilih dunia seperti itu dan merasa nyaman dan senang di kondisi itu. Karena memang dia termasuk orang yang kalau ada lah namanya komunitas penyuka senang. Komunitas penyuka senang. Nah ya, KPS lah, komunitas penyuka senang. Dia termasuk orangnya. Kalau cita-cita dulu apa dari waktu kecil? Kecil saya bercita-cita, sebelum cita-cita itu saya tahu saya ingin menjadi pilot. Pilot. Ya, jadi pilot. Dan memang saya buktikan ketika tamat di SMA, saya mengambil astronomi. Astronomi? Cuman tidak lulus. Tapi keinginan atau apa yang saya tidak tahu apakah itu cita-cita namanya atau agak-agak atau keinginan angan-angan atau segala macam. Kecil, pada waktu kecil saya SD saja saya suka menyanyi, suka menggambar, suka melukis. Saya punya cita-cita jadi artis, dan itu dari kampung ini, di orang kampung yang bercita-cita seperti itu. Dan dengan perjalanannya akhirnya juga sampai ke wilayah-wilayah yang akhir-akhirnya menepi di wilayah-wilayah itu, wilayah-wilayah keartisan. Apakah itu cita-cita saya jadi pilot, tapi dari kecil saya ingin dengan dunia itu, mungkin juga saya punya cita-cita ingin jadi artis, tapi makna cita-cita itu saya belum tahu. Karena kawan-kawan ingin jadi dokter, ingin jadi insinyur, saya ingin jadi pilot gitu. Sementara di kecil saya itu ingin jadi artis. Jadi cukup jarang juga ya anak kecil bercita jadi artis. Iya, tapi waktu penggarapan film, waktu saya kecil-kecil saya udah pernah lari-larian di sawah. Dan itu ada film, filmnya itu Perang Tamang. Perang Tamang. Perang Tamang, ada film Perang Tamang, ada syuting, dan saya hadir ke sana tempat lihat dan lari. Lihat. Ketertarikan dengan profesi sekarang kemungkinan juga udah ada dari kecil ya. Mungkin juga ada gen ketika saya menelusuri terakhir, ternyata kakek, bapak dari bapak saya itu, kalau dia ke warung, dia jarang membayar minumannya. Kenapa? Karena dia selalu berani ya, dia parewa, alis silam, dan segala macam. Tapi dia suka kalau di warung itu orang akan ramai, dia akan bercerita, cerita Minang. Apakah itu cerita Panggungan Tongga, bercerita tentang Rampun Pamenan, bercerita tentang bukti apa gitu, dengan berkabar. Berkabar dengan mendendangkan cerita itu. Oh, didendangkan sekali. Didendangkan. Nah, gitu. Apakah dari sana gennya turun ke saya, entahlah, saya juga tidak tahu. Dan memang sampai hari ini tidak ada seorang pun dari keluarga saya sendiri yang terlibat dengan dunia kesenian, cuma saya sendiri. Jadi murni memang ketertarikan itu bukan karena di lingkungan keluarga ya, keluarga pendidik, mengajar, daerahnya sendiri mengambil jalur itu. Nah, mungkin seperti ini. Waktu saya kan tamat SD ingin masuk SMP, orang tua menyuruh saya untuk masuk ke MTSN, sananya namanya. Nanti tamat MTSN baru masuk SMA. Dan ibu yang ngomong begitu saya terima, dan akhirnya saya masuk MTSN. Di MTSN pun mading, majalah dinding sekolah, kemudian kesenian di sekolah, tetap saya yang
muncul ke permukaan. Mengisi tulisan. Nah, tulisan Mading membikinnya itu, kemudian keseniannya, termasuk drama Sabainan Alu. Waktu SMP saya sudah main drama, judulnya Sabainan Alu. Itu sebagai aktor. Ya, aktor. Dan di sananya itulah saya sebagai seorang yang mulai tahu dengan kesenian. Semakin karena ada guru yang juga hobi dengan dunia itu, dan saya juga termasuk orang yang disukainya. Di sana sudah kenal dengan ya, pertunjukan. Pertunjukan. Kalau balik ke United Ketanam, apa di sana yang sampai hari ini bagi daerah Sumber berkesan di United Ketanam? Yang berkesan itu ya banyak sih, tapi terutama kemandirian. Kemandirian itu adalah diawali dengan sebuah tanggung jawab. Bagaimana kita bertanggung jawab dengan diri kita. Karena memang di sana itu antara murid dan guru, antara siswa dan guru itu tidak dibangun gap yang berjarak. Karena mulai dari pendiri NSK Tanam ini namanya Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i itu Menteri PPDK, Kabinet Syahrir II, kalau nggak salah dulu. Itu antara yang dididik dengan pendidik itu tidak memanggil bapak, tapi memanggil udah tersambung dekat ya. Nah, jadi bangunan persaudaraannya. Nah, di dalam struktur apakah ini benar kalimat kata struktur, saya juga kurang paham ya. Tapi yang jelas masuk tamat SD ke sana, SMP itu disebut dengan RD 1. Tamat SMP masuk ke sana namanya RD 2. Di SMA Plus itu adalah gabungan antara SMP dan SMA. SMP ada, SMA ada, kurikulumnya sama dengan 3 hal itu, keterampilan, kerohanian, dan akademik. Tapi penyebutan nama RD ini yang luar biasa. Tuh, SMP kan pakai celana pendek, dia pakai celana panjang, dan itu hitam putih, beda dengan lain abu-abu apa. Nah, RD ini singkatan dari ruang dewasa. Ruang dewasa 1 dan ruang dewasa 2. Ruang dewasa 1 itu untuk SMP tingkatannya, ruang dewasa 2 itu untuk SMA tingkatannya. Nah, kemandirian itu tentu diawali kalau dia sudah dewasa, otomatis tingkah laku, cara berucap, kemudian keinginan dan tujuan segala macam itu sudah dihadapkan kepada persoalan kedewasaan. Ukuran kedewasaan itu saya pikir yang membuat siswa-siswa itu punya kekuatan dan punya sikap tersendiri, dan bagi pendidiknya itu menjadi sesuatu yang hal yang menarik lah, menjadi teringat. Juga termasuk bagaimana kalau mereka bersalah. Mereka bersalah, hukumannya adalah kerja. Bukan bersalah harus dihukum, punya panggil apanya, enggak. Mereka bersalah, dihukum kerja. Salah satu contoh, mereka telat bangun pagi, diapel dia terlambat, kemudian dimarahi, dikasih tahu ini dan itu segala macam kesalahannya, dan hidup harus tertib, dan kamu harus menerima hukuman. Hukuman itu adalah menanam pisang, contohnya. Mereka harus cari bibit anak pisang, mereka harus tanam pisang itu, mereka harus membina pisang itu agar menjadi sesuatu yang tumbuh dan sampai berbuah. Dan berbuah pisang itu mereka sudah menebus dosanya. Nah, dia menebus dosa untuk kesalahannya. Nah, dari sisi itulah disebut dengan hukumannya hukuman kerja. Atau membereskan jalan, membersihkan WC, asrama, atau apa. Ini yang menjadi sesuatu yang menarik dan perlu diterapkan sih. Yang kayak gitu agar anak-anak fisiknya tidak bermasalah, tidak ada pertentangan karena
muridnya kena marah sama gurunya, kena pukul, kemudian wali murid yang menuntut dan segala macam, artinya menjadi sebuah kasus. Ini kan beda. Ya, bagaimana mengkasuskan dia harus disuruh membersihkan WC, disuruh mencabut teratai, di kolam. Nah ini peristiwa yang luar biasa, mencabut teratai itu nggak gampang. Iya. Tapi yang menghukum, pokoknya saya sendiri menghukum anak-anak, kamu harus cabut teratai 3. Saya sendiri sebagai pendidik juga ikut ke dalam kolam itu, berendam, kemudian mencabut teratai itu dari akarnya yang di bawahnya air, kemudian ada lunau tanah di dalam itu, akarnya itu kan di bawah situ, dengan tangan yang harus digarukkan, kaki yang harus dihantam-hantam ke bawah, kemudian pokok teratai yang harus dipegang, ditarik di dalam air, kemudian naik ke atas. Artinya guru, pendidik menyuruh itu bukan berarti anak yang dihukum itu mencabut teratai dibiarkan saja. Gurunya juga melakukan itu sebagai pembuktian. Mereka bisa mencabut teratai, tapi mungkin kalau gurunya macam saya masuk ke dalam air, sekali masuk kemudian teratai dicabut. Mereka barangkali 3 kali, baru bisa 4 kali, baru bisa teratai itu tercabut. Coba bayangkan, untuk mencabut teratai 1 aja 3 kali, naik ke atas lagi, menyiram lagi, naik ke atas lagi, menyiram lagi, baru tercabut. Teratai 3 teratai yang harus dicabut. Bunga teratai yang lebar, yang pokoknya seperti itu. Jadi antara siswa dan pendidik itu bangunannya lebih harmonis, lebih nyaman, macam kemitraan. Ada kedekatan emosional di bawah. Ya. Kalau pendidikan kesenian seperti gimana? Pendidikan kesenian di sana itu ya itulah yang mengikat. Banyak mereka suka drama, suka musik, dibikin grup musik, grup musikalisasi puisi, dibikin grup teater. Nah, dan itu juga ada ada ketika mereka sudah semester 1, kemudian semester 2, mereka memilih, boleh memilih kerohaniankah? Kerohanian yang mana? Drama atau sastra atau lukis atau musik, keterampilan pilih, terserah mereka mau pilih otomotif atau las atau apa, mereka yang pilih. Nah, mereka belajar akademik paginya, siangnya mereka ikut memilih pilihan dia, main drama aja dia sampai sore, atau main musik aja dia, pegang biola aja kerjanya. Setelah setelah selesai akademik siang, mereka masuk program pilihan dia. Jadi di antara mereka akhirnya memilih sebagai profesi pemain biola. Sampai sekarang juga ada yang menjadi pemain biola. Terutama dari situ, ada yang milih sebagai perupa dan melukis. Itu pilihan. Jadi kesenian inilah yang mengikat mereka. Dan sekali seminggu, setiap malam minggu, anak-anak asrama lah namanya, berguru ya. Anak-anak berguru itu kan biasanya kabur keluar, kena hukum, nanti hukuman kerja, naik gunung atau kemana ke tempat kawannya. Nah, untuk hal yang demikian tidak terjadi, dibikinlah antisipasi. Setiap malam minggu itu malam bebas, tapi di panggung. Pementasan ya? Nah, pementasan itu namanya kita and kita. Apa? Kita and kita. Kita yang kita. Jadi ada idenya kita and kita, kata yang membawa acara. Yang lain teriak, iya. Nah, gitu. Kita and kita, iya. Di saat itulah kesempatan yang luar biasa bagi siswa memanggil gurunya. Silakan ibu ini untuk tampil ke depan, terserah mau baca puisi atau nyanyi atau apa. Kalau gurunya nggak mau ya, masa jadi guru bisa jadi tampil ke depan, tidak bisa apa gitu. Boleh ya kayak gitu. Ah, itu malam minggu itu. Nah, itu momentum kita yang kita itulah yang bikin mereka membaur. Setelah dari INS, tadi ada yang cerita juga di jalanan di Sumatera Barat. Kemudian saya itu dari Jakarta ya? Enggak.
berbagai kota ya, ke Payakumbuh. Padang Payakumbuh. Dari Padang ke Payakumbuh membangun ada kawan di sana jadi redaktur untuk sebuah koran tapi bagian kopel kota pelajar ya, saya sebut namanya kopel ini kota pelajar ini terbit sekali seminggu, ada puisi, ada cerpen, ada apa, tapi siswa-siswa yang belajar mengisi tulisan itu. Nah di sana saya bergabung dengan beberapa kawan di sebuah kafe namanya Tudung Saji Cafe. Sekarang saya ada. Sudah nggak ada, sudah ada PLN berdiri di situ. Dari tepat berada di depan tangga pasar Payakumbuh. Nah, dan waktu itu Payakumbuh itu masih hidup setengah malam. Artinya belum sampai jam 11 sampai jam 12, habis jam 11 jam 12 lah paling lihat sudah gelap. Tidak ada aktivitas. Yang banyak itu anak-anak pang, kemudian ya maklum lah anak-anak muda, ya kan, drink apa segala macam atau ngambil ini ngambil itu. Karena kondisinya seperti itu, saya punya gagasan bikinlah namanya komunitas dengan kawan-kawan. Komunitasnya itu namanya komunitas Janjang. Komunitas Janjang di Payakumbuh memang berdiri posisinya itu di Janjang, di tangga pasar. Bukan, tangga pasar depan kantor bupati lama itu, yang ada sepeda gede, ada apa gitu. Dan kafe itu di samping kantor bupati itu dulu. Sekarang kan kantor bupati kan udah pindah ke Sari Rama, dia enggak di situ. Nah, di situ dibikin ada undang lah kawan-kawan yang lain, ada Iut Pitra dari kelompok intro, ada kawan-kawan dari Padang mengisi acara di tangga pasar itu. Mengisi acara tangga pasar itu, dan jalan antara tangga pasar itu dengan kantor bupati kan ada jalan gede. Dan itu setiap malam minggu ditutup. Tidak boleh jalan mobil ke sana. Mobil dialihkan. Nah, disitulah panggungnya itu di tangga pasar, penontonnya itu bisa duduk di jalan raya. Nah, dan itu berjalan sampai pada prinsipnya terakhir adalah kita menghidupkan ya kawan-kawan, bukan saya ya, kawan-kawan lain ikut di dalam komunitas itu menyiapkan atau membuat sebuah kemungkinan agar Payakumbuh itu hidup 24 jam. Dan sampai hari ini Payakumbuh hidup 24 jam, dan kalau hanya hidup 12 jam kemudian ada warung remang-remang, ada apa, ada itu banyak lah yang negatif yang tercipta karena memang itu kota, itu kabupaten yang merupakan segitiga emas lah, tempat lewat jalan ke Jakarta kemana, mobil-mobil dari luar kota, dari ibu kota pun juga di sana. Otomatis orang yang turun di situ itu jamnya jam berbeda-beda kan. Nah, mesti harus hidup 24 jam. Jadilah kita bikin Payakumbuh itu menjadi 24 jam. Dan salah satu dari kawan yang ada di komunitas itu kemarin ini dia mantan wakil bupati di kota namanya Ridwan, yang di Tudung Saji Cafe itu salah seorangnya yang bercerita. Itu intro udah berdiri waktu itu? Udah. Intro itu berdiri ketika saya masih kuliah. Saya masih kuliah dan saya datang juga ke sana untuk membangun dialog, dan kawan-kawan itu akhirnya ya bikin puisi dan banyak penyair yang lain di sana. Apa yang membuat Dair akhirnya memutuskan untuk pindah ke Jakarta? Oke. Jakarta itu memang impian dari lama. Ya dari kecil sih enggak, dari lama, karena memang selain kelap-kelip kota adalah sebuah kerinduan, satu lagi
kegiatan berkesenian, terutama hal yang berhubungan dengan entertain, agak banyak di sana daripada di sini. Sementara kita berkarya atau berkreativitas dasarnya menjadi sesuatu publish yang tidak universal, tidak melebar, tidak luas. Satu. Yang kedua, sesungguhnya sebelum berada di NSK sana menjadi pendiri itu, aku sudah mendaftar untuk menjadi pekerja di sebuah stasiun televisi namanya ANTV, sekarang nggak ada lagi. Dulu Abu Rizal Bakri dan Nirwan Bakri, ANTV. Nah, ini tinggal tes terakhir, tes masih ada lagi satu tes, dan akhirnya memilih untuk dikali tanam karena ada yang hubungan emosionalnya bagus seperti Pak Misran tadi, guru dan anak di Tokyo, makanya di Sumatera Barat. Dan dengan begitu akhirnya ke Jakarta. Walaupun ke Jakarta, tapi tidak langsung ke Jakarta. Harus dengan pergerakan perjalanan kemahasiswaan. Waktu mahasiswa saya sibuk dengan aktivitas pertemuan teater mahasiswa, kemudian menyambangi lagi kawan-kawan di USU, di Medan, di UNSU, nah, kemudian di Medan. Kebetulan kawan-kawan Seniman Medan masih terbangun komunikasi yang rapi, makanya ke Medan dulu di Taman Budaya itu kita ketemuan dengan kawan-kawan, bikin kreativitas. Ya, pekerjaan nggak ada ya, yang jelas pekerjaan nggak ada, hidup cuma berkesenian, hidup dari kepala. Maka bangun komunitas, kemudian komunitas akhirnya ada kegiatan, dan kegiatan tidak bisa merokok, tidak bisa makan, tidak bisa bertemu dengan yang lain-lain. Setelah itu baru dari sana ke Jakarta. Di Jakarta, kalau kita berangkat dari Medan ke Jakarta, itu lebih gampang karena situasi kondisi kota Medan itu sudah plural, dibandingkan Sumatera Barat masih homogen. Karena di sana kita ketemu dengan beragam ras, India, Cina, apa, dan itu sudah tertata rapi. Kalau menurut aku lebih duluan Medan itu metropolis dibanding Jakarta, dibanding Surabaya. Jakarta menjadi metropolis dikarenakan ibu kota. Di Surabaya metropolis karena pangkalan tentara, pangkalan tentara. Banyak angkatan bersenjata apa selama sekolahan di sana, dia menjadi metropolis. Dan Medan yang metropolis tapi dengan hidup yang nyaman, dia tidak punya kriminalitas yang besar, maka dia menjadi sesuatu yang kota yang dianggap tidak metropolis, padahal dia sesungguhnya metropolis. Berangkat dari Medan ke Jakarta, kita tidak gagap lagi berhadapan dengan situasi sosial masyarakat di Jakarta. Kemanapun kita pergi, ya belum apa-apa lah. Ke Bandung, kemana kita pergi di Medan kita seperti apa. Beda hal kalau kita berangkat dari Sumatera Barat, kita berhadapan dengan Jakarta, kita agak sedikit kagok dengan situasi sosial yang beragam. Artinya berangkat dari Medan lebih menguntungkan. Kemudian ke Jakarta awalnya langsung ke Taman Mini atau ke ada penempatan di Jakarta? Perjalanan ini sesungguhnya basicnya adalah jalanan. Tetap di jalan. Basicnya tuh jalanan. Jalanan itu kaya. Karena duit tinggal raut, tinggal ambil di jalanan.
Yang kedua, transportasi nggak perlu bayar. Iya, benar. Nah, itu kita jadikan dasar untuk berada di Jakarta. Dulu kita di sana, hidup kita tinggal ke jalan sebentar, 1 jam 2 jam, kita sudah bisa punya duit, kita bisa makan, bisa bertemu dengan siapa, atau naik ke tempat ke kawan-kawan yang lain bisa. Nah, pertama ke Jakarta itu ya sasarannya tentu saja di Semeru Putih, karena di sana itu beberapa kali kita pentas teater di Taman Semeru Putih, ada tim, Diundang dulu. nah, ada grup, itulah yang Bapak Wisran Hadi. Bapak Wisran Hadi punya grup namanya Bumi Teater. Bumi Teater itu adalah kelompok teater yang kuat untuk Sumatera Barat dan menjadi kutub untuk Sumatera Barat. Ada kutubnya Bumi Teater, untuk daerah lain ada kutubnya lagi, ada Mahendra, ada Kutub Wijaya, ada apa, kemudian ada Wisran Hadi, dia menjadi sesuatu yang levelan gitu. Nah, bersama Wisran Hadi kita pentas ke Jakarta berapa kali, pulang lagi ke Padang, ke Jakarta lagi, pulang lagi ke Padang. Nah, tempat yang ditempati itu adalah memang Taman Semeru Putih. Dan beberapa teman yang ada di Taman Semeru Putih juga adalah teman-teman yang pernah kita tahu. Di sanalah kita pertama awal macam api sampai di situ, sampai di sana itu ya hidup itu. Nggak ada duit, ngamen. Ngamen waktu itu udah dengan Sair. Ngamen kita ngamen puisi. Itu dari Padang ya? Dari Padang, Padang pun juga dulu kita ngamen puisi itu belum muncul Sapardi Pramono. Ya, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, satu kata yang tak sempat dikatakan kayu kepada api yang menjadikannya bara. Belum keluar itu di RCTI. Orang Sumatera Barat yang naik bus Padang Bukit Tinggi atau Payakumbuh Bukit Tinggi sudah mendengarkan itu dari pengamen Minang, Sair yang bawa. dan aku yang bawakan. Jadi ketika muncul di TV, orang-orang pun juga masuk. Oh, ini yang dibacakan anak Minang itu ya. Nah, itu yang dibawa ke Jakarta. Dibawa ke Jakarta, kemudian kita ngamen dengan alat musik tradisi, bansi. Kita bawa bansi itu, bagaimana tradisi itu menjadi kekinian. Tradisi itu tidak menjadi kotak kecil saja yang tertinggal. Kalau kita bawa tradisi itu keluar, dengan tradisi itu kita berbicara. Dan orang mengatakan, oh itu yang saluang itu, orang kan nggak tahu itu namanya banting, namanya saluang. Oh saluang itu, oh ya si saluang itu bisa tuh bawa kita itu. Kebetulan momentum kita sampai di Jakarta, beberapa bulan kita sampai di Jakarta, ada Malam Merah Putih namanya. Malam Merah Putih. Di Taman Semeru Putih. Malam Merah Putih itu diisi oleh beberapa tokoh-tokoh dan artis. Ada Peggy Melati Sukma, ada Tabah Panamuan, ada siapa, ada Taufik Ismail, dan banyak, ada pokoknya tokoh-tokoh. Kebetulan ada satu artis yang tidak bisa hadir, dan panitianya menemui aku mengisi acara di Malam Merah Putih itu. Alhamdulillah muncullah kita main di Geraha Bakti Budaya namanya, GBB singkatannya bagaimana? Gimana lagi di GBB? Gimana? Tunggu ya, aku tunggu di GBB. GBB itu di Geraha Bakti Budaya. Mainlah pentaslah di Geraha Bakti Budaya. Persiapan seorang penyair untuk tampil ke panggung itu biasanya jarang ada persiapan itu. Kalaupun ada, hanya tidak terlalu maksimal. Atau bahkan ada penyair yang ke panggung, sampai di panggung dia milih-milih puisi, masih begini milih-milih puisi, sementara penonton dah apa yang mau dibaca udah lama betul gitu. Makanya menjadi gak nyaman. Kita tampil di Geraha Bakti Budaya itu semua orang baca puisi, Taufik Ismail baca puisi, Peggy Melati Sukma, Yosef Jalmanua, macam-macam lah. Kemudian kita tampil. Ya,
Geraha Bakti Budaya itu geger. Kenapa geger? Ya biasanya kita baca puisi di bus atau di taman atau di mana adalah pembacaan puisi untuk orang yang belum siap untuk menonton. Kita belum siap untuk menonton. Sedangkan orang yang belum siap untuk menonton aja kita kolek di bus-bus, kita dapat duit banyak. Apalagi orang sudah siap untuk menonton itu. Orang yang datang memang untuk menonton pertunjukan seni. Iya. Nah terus kita udah bertahun-tahun membacakan itu, puisi yang kita pilih yang kuat dan segala macam dengan alat musik tiup yang kita rapikan dengan dendang saluang yang kita ponen kita mainkan gitu. Tentu saja orang kaget. Wah, kita lah yang menggegerkan itu. Beberapa tokoh datang ke belakang panggung, sudah kita kenal. Menyalami, minta tanda tangan segala macam, kaget lah kita kan. Kita orang kampung yang sampai di situ, yang datang itu ya tokoh besar, yang minta tanda tangan, ada yang artis, dia termasuk artis lah, Pak. Ya itu dosen UI juga datang menyalami bagus apa. Kemudian dia minta teks puisi yang kita bacakan itu, kita kasih teks puisinya. Kemudian kaget dia, karena kita baca puisi itu ya nggak dengan teks, karena puisi sudah dibacakan setiap hari, setiap jam, setiap waktu di bus-bus. Tentu saja persiapannya udah lebih matang, latihan maksimal plus kali. Jadilah habis teks puisi kita kasihkan, kita tetap di tim. Beberapa minggu sesudah itu datang orang, nah ini teks puisi yang kemarin dikasih buku 5. Ada mantra penghina ular atau segala macam kan. Kemudian gerakan menjadi geger dengan seorang Irmansyah. Termasuk tokoh-tokoh yang lain yang ada di Sumatera Barat. Itu siapa itu yang dari Sumatera Barat? Pakai bansi. Tanyain lah tokoh-tokoh di Padang itu, selain ditanya atau siapa yang ditanya. Bagi kita tempat begitu. Nah, momentum itu harus dijadikan menjadi sebuah kekuatan. Nah, kekuatan itu berada di tangan bansi yang diputar-putar itu. Nah, ini jalan pakai bansi. Setelah aku main di jalan, turun di bus pakai bansi, anak-anak Sunda, anak-anak apa akhirnya membawa alat-alat musik tradisi untuk ngamen di bus-bus. Penuhlah bus itu dengan alat-alat perpasuan. Biasanya belum sejauh itu. Artinya boleh dibilang pionir lah, tidak-tidaknya pionir dalam tanda petik deh. Gitu. Tapi orang memang menyampaikan itu gitu. Nah, berubah cara pengamen di Jakarta memainkan peran sebagai orang yang mengkolek, namanya kan kolek ya, semacam kantong permen yang kolekan. Kolekan itu berisi ya. Nah, itulah awalnya. Dan hidup di Jakarta kan susah. Dapat duit dari mana? Mau ke sana susah. Nih, berat di ongkos. Kalau aku mau ke sana kemana-mana ya naik bus, nggak bayar, dapat duit lagi. Nyami ngamen. Ngamen. Nah, itu sampai di Jakarta. Nah, kita ulik kembali lebih jauh nih, Dair. Orang-orang mungkin banyak yang pengen tahu juga kan tentang konsep romantic performance yang Dair bawa, baca puisi dengan bansi, kemudian Dair biasanya mau juga sepatunya juga digunakan sebagai bagian dari pertunjukan. Itu nemu konsepnya dari mana, Dair? Dan di jalan sih ya, perjalanan. Bukan datang tiba-tiba. Konsep pertunjukan yang sesungguhnya aku pakai di dalam pertunjukan puisi, tersebutlah pelisanan puisi. Itu semacam kritik bagi pertunjukan-pertunjukan, apakah itu teater atau tari atau apa di Indonesia. Karena
biasanya orang menjadikan seni tradisi itu tempelan untuk membangun wacana materi dari teater. Makanya aku membuat sebuah pertunjukan yang sesungguhnya itu adalah esai pertunjukan, kritik pertunjukan. Karena di dalamnya ada selamat pulang. Karena dengan mulai pertama itu kan dengan himbauan selamat pulang. Robi batuan kita Nabi Muhammad penghulu kita wahai sahabat bulan tudaro. Assalamualaikum. Itu miliknya Sadulang. Tapi diambil itu untuk menjadi bagian utuh dari pertunjukan. Karena ketika melakukan pertunjukan orang tidak akan menyampaikan puisinya itu. Tidak cuma puisinya yang akan disebutkan orang, tapi termasuk bagian-bagian yang kita pakai. Kemudian ada randai. Habis satu bait kita baca oh, masuk ke bait selanjutnya. Bagaimana memasukkan seni tradisi itu ke dalam sebuah pertunjukan? Habis itu kita masukkan dendang saluang yang memang bukan lirik-liriknya kita gunakan, tidak. Umpamanya kita ambil ratok kototuo atau ratok suayan atau ratok pariaman atau beragam lagi, atau kalubu antaran gama dengan irama-irama seperti itu. Karena kita memang berkecimpung dan tahu dengan itu. Ketika kita memang disuruh berdendang salung, kita bisa. Orang di kota tua, nangka timpang ka, marupane ketua kota gadang. Engan minta padina, nampo, nasa mo tubuh ajonan, monena, samudi sabibura. Kita ambil itu untuk masuk ke wilayah yang suasana isi-isinya juga seperti itu ratapan. Nah, tapi kita tidak ungkapkan liriknya, hanya bunyinya aja. Woi woi dalam bang gudu yang nagang di situ rekat lasroy nagan reaksi napanado. Nangkon dari pin na bantara gayo yung ay nanggahan dari sini na mabayo sama, metronomnya sama, kata-katanya satu pakai bahasa Minang, satu lagi hanya nada aja. Itu dendang saluang, bagaimana dia include masuk ke dalam sebuah pertunjukan. Nah terus baca lagi, kemudian dengan puisi yang lain lagi. Nah, puisi kan tidak satu dibacakan, ada dua, ada tiga, gitu kan. Ada puisi yang religius kan, pokoknya. Ayo, ini hanya begitu saja. Tapi itu kan secara semiotika nada tun itu seakan-akan orang mengaji. Digabung itu semua untuk sebuah pertunjukan, macam membuatnya itu di Geraha Bakti Budaya itu dengan kelengkapan yang seperti itu. Maka konsep yang hadir di situ itu adalah membuat semua bangunan tradisi yang menyatu dalam budaya Minangkabau yang ada dalam tubuh kita, macam aku gitu kan, yang laksana siput. Yang siput itu kan kemana-mana bawa rumahnya. Ya, bawa rumahnya. Nah, rumah batinnya penyair itulah yang tetap akan berbunyi, yang tetap akan menggema di dalam dadanya. Itulah yang dikeluarkan sesuai intisari dari puisi yang diungkapkannya.
Nah, bagaimana menyebut itu? Ya, aku sebutlah itu namanya romantik karena kata itu belum ada. Romantik. Romantik kata itu belum ada di dunia. Tidak ada kata itu. Bahasa apa? Definisinya sendiri apa? Ya, tentu aku menginginkan dengan makna yang tidak denotatif. Dengan mana yang konotatif, yang banyak kemungkinan makna. Ya bisa kalau seandainya romantik kita kaji jalan lain, ada orang mengatakan ya rohman itu adalah kata Bismillahirrahmanirrahim, kata rohman berbahasa Arab. Kemudian mantik juga punya makna lagi lain, makna ilmu logika. Atau romantik dihubungkan dengan romantik juga masih bisa. Karena aku adalah orang yang anti dengan roman. Anti dengan roman. Ya. Kenapa? Anti dengan roman adalah anti dengan roman yang sudah apa? Bocor. Roman hari ini itu sudah bocor, sudah distorsi, Terlalu mengalami didramatisir. kebocoran. Dimanfaatkan untuk hal-hal yang berurusan dengan kontak body orang-orang atau berhadapan dengan seksual, pornografi, dan lain-lain. Roman kita klik, kita searching, maka yang akan ketemu adalah itu Selalu dekat dengan hal yang berbau itu. dan itu memang. Maka aku anti dengan roman yang seperti itu. Sementara bangunan suasana hati romannya itu ada di dalam karya itu, ada semua. Makanya dikasih ada hanya itu kan ketahuan orang Padang, rumah makan Padang ada hanya pedes-pedesnya. Oke, berarti kalau konsep romantik ini kira-kira kalau dari rumah singkat itu setelah jadi suatu konsep romantik urban berapa tahun berjalannya? Hingga akhirnya jadi sampai hari seperti hari ini. Kata itu lahir di Jakarta. Di Jakarta. Kata itu lahir di Jakarta. Rasa itu lahir dari semenjak aku berkesenian. Konsep jadinya romantic performance Iya di Jakarta. di Jakarta. Buku romantik ini daerah kan di dalam kitab puisi itu kalau nggak salah ya 30 tahun lebih ya dari perjalanan daerah berkarya yang terbit di media-media. Ya hampir 40-an. Hampir 40 tahun. Kenapa baru dibukukan itu kemarin 2020 kalau nggak salah rilis ya? Ya 2019 2019. itu saya menganggapnya sudah melanggar. Saya sudah melanggar ungkapan sendiri. Apa itu? Enggak perlu. Untuk apa bikin buku? Untuk apa bikin buku? Untuk apa bikin buku? Bikin buku. Ya macam bambu. Kan ada buku bambu. Tebu, kan ada buku tebu. Kita bikin buku, tapi ruasnya nggak ada. Nggak ada ruasnya. Akan bermaknakah bambu tanpa ruas? Akan bermaknakah tebu tanpa ruas? Satu. Yang kedua, apakah dengan tidak membuat buku kita tidak dipanggil atau tidak digelari orang sebagai seorang penyair? Dan itu terbukti, walaupun nggak bikin buku, ya tetap orang menganggap kita penyair. Tapi bukan berarti ontologi di sana, ontologi di situ, bersama gitu kan. Ikut lomba menulis puisi di Malang, menang, puisi kita ditaruh di buku di Malang, menang lomba menulis puisi se-Indonesia di Bali, jadi buku. Ada buku-buku lain, ada. Tapi bukan buku tunggal. Nah, yang bikin itu menjadi buku kenapa tahun 2019 baru bisa terbit menjadi buku panjang juga bisa. Gimana itu? Banyak kawan-kawan yang mau bikin. Aku tetap menjawab nggak usah bikin buku. Dengan alasan yang sama yang tadi. Tapi mereka akhirnya punya alasan lain, kawan-kawan ini, karena dia takut. Yang pertama, dia bilang puisi yang aku tulis
ada tulis puisi di desa, di koran-koran, di majalah, atau majalah sastra sekalipun seperti majalah sastra Horizon. Majalah sastra Horizon itu tahun 1994 saya punya puisi dimuat di sana. Ketika aku baca, kadang-kadang ada yang lupa bertambah di panggung kan, karena kita nggak bawa pen. Dia bilang, ya kan yang di video-video itu kadang-kadang nggak sesuai dengan teksnya. Bikinlah bukunya. Satu, yang kedua, terus kami mau menempatkan abang di mana? Karena untuk menyampaikan sesuatu itu berdasarkan otentisitas. Otentisitas seorang penyair itu ada buku tunggal. Ya terserah kalian lah. Akhirnya mereka mau kirimlah puisi-puisinya sama aku kasihkan ke mereka. Mereka yang menyusun mana yang mereka pilih, mereka bikin sendiri seperti cover ini, mereka bikin layout sendiri, itu nggak ada campuran saya. Cuma yang dia minta adalah kata pengantar sedikit, kemudian proses romantis seperti apa, cuma itu aja. Mereka yang bikin dan mereka yang melakukan, bukan aku. Pertanyaan dari kawan-kawan. Iya. Dan ketika dia menuliskan sesuatu atau semacam esai, semacam kritik sastra atau semacam leksikon sebagai siapa, sebagai penyair, sebagai apa. Dan kan dia lagu, kita juga bikin lagu, kita juga menyanyi, kita juga main film, kita juga melatih acting, kita juga melukis, kita juga pameran, menari, apa semua genre di dalam seni itu insya Allah kita masuk semua. Jadi mau menempatkan di mana? Tapi kalau udah ada buku yang begini, otomatis bisa ditempatkan di sini. Kalau genre-genre yang lain itu kan tergantung berita, main film ada beritanya, kan cuma gitu doang. Nanti kan hilang sendiri, kan begitu banyak berjibun berita yang datang dan datang dan pergi kan. Nah, bagus juga kawan-kawan itu, adik-adik itulah yang membuat bukunya ada. Dan tahun 2019 itu buku ini tercipta dan aku hanya mempihakan Dan ngasih materi. Sempat juga kemarin dengar dari buku romantik ini tuh karya lain masih banyak yang dicecer karena terbitnya di media-media lain gitu, ada yang dicecer, jadi belum tentu semua karya daerah yang bagus-bagus masuk ke sini. Kalau menurut Air gimana? Apakah udah puas dengan hasil yang dikumpulkan materi di sini? Ya kalau orang yang mengerjakan, ya kan, bukan kita kan, gitu kan. Persoalan kepuasan pun juga sulit untuk menaruh posisi kalimat itu, videonya. Tapi kalau mengatakan bahwa puisi-puisi lain banyak yang tidak masuk dan juga puisi yang kuat, ya betul-betul banyak yang tercecer di mana-mana, kita pindah-pindah ke berbagai kota, ya hilang. Tapi sudah dianggap ini cukup mewakili. Kalau buku sudah jelas menganggap mewakili. Cukup mewakili itu. Ini pertanyaan yang dari saya nih, dari yang sangat personal tentang karya Ed yang di halaman 12, musim-musim burung ini nggak paling favorit. Ya. Ada kerinduan tentang kampung halaman, keresahan, dan khusus juga nyebutin mage, kamang. Kalau yang mau lihat boleh di halaman 12. Iya, iya. Ini gimana sebenarnya yang mau Ed ceritakan di sini? Atau di Horizon yang halaman? Ini sempat dimuat di majalah Horizon. Karya itu sebenarnya bukan saya tulis di Rangka. Di kampung halaman. Puisi itu dibikin di kampung halaman. Jadi kampung halaman ya di Padang lah atau di mana gitu. Kalau nggak ingat, nggak di Mage ini. Itu sebuah pandangan, sebuah bangunan yang membayang dalam dinamika sosial. Bagaimana perkembangan gitulah sosial, bagaimana kemajuan teknologi, kemajuan kemudian
bagaimana nanti akan tertinggalnya tradisi kebiasaan masyarakat, bagaimana nantinya pergaulan kehidupan masyarakat, bagaimana bagaimana peran dan fungsi dari pemuka kaum atau nenek mama atau apa. Ini dibayangkan di tahun sekian akan kita seperti itu. Nah, hal yang datang itu dijadikan gagasan, ide untuk dituangkan dalam bahasa-bahasa dengan diksi tertentu. Makanya ada pantun yang dihadirkan di situ dan diindonesiakan. Nah, dan ternyata apa yang diungkapkan di tahun 1992 itu sekarang 2022 itu memang betul-betul terjadi. Kejadian, nggak ada lagi kemenakan yang begitu dengan mamanya ngomong begitu, salah mamanya ngomong dia akan ikut juga. Sekarang rusak, mamanya benar pun salah karena dia kalau keinginannya nggak apa, karena mamanya itu mungkin dianggap tidak sekolahan, tidak apa, atau keinginan cara hidup, atau memang bagaimana asuhan, tata tertib, tabiat, perangai, akhlak yang dulu seperti itu memang dianjurkan, akhirnya tertanam. Hari ini nggak ada lagi pelajaran akhlak, tabiat, perangai seperti apa. Nggak ada yang mengontrol. Nah, lost kontrol hari ini. Nah, kontrol yang hilang itulah yang terbayang ketika menonton. Maka jadilah dia sebuah puisi yang memang ada macam tokoh-tokoh juga, ya Rumi atau Khalil Gibran atau siapa yang menulis. Dia menulis itu, apa yang ditulisnya itu adalah kejadian-kejadian yang bakal terjadi ke depannya. Nah, ini memang cocok untuk seperti itu. Cuman aku waktu menulisnya nggak kebayang fungsinya, tapi ekspresi jiwa, ekspresi saja di dalam diri harus kutuliskan begini, setidak-tidaknya menjadi catatan aja untuk ke depan. Ternyata catatan itu adalah memang catatan yang benar-benar sempurna untuk kebutuhan hari ini. Ini gimana ya? Merantau hilangkan malu gimana tuh cara dia penyampaiannya? Yang mana? Yang Selain ini, ya. Beratau madang di ulu, buahnya dimakan burung. Ini daun ditinggal ranting, di batang agam. Merantau hilangkan malu, amat susah hidup di kampung. Berharap emas berkeping tanah warisan direndangkan. Ya, ada begitu kritik aja. kesetan dari itu ya sudah similan karena kok mana dulu baru Ya. berubah bunga baru. Di sini kalau ketika kita ngelihat cukup sering ada dibawakan ya di beberapa panggung. Ada, Dan tergantung momen, tergantung momen ya. tergantung audiens. Jadi setiap melakukan kita memang memikirkan audiensnya siapa. Kalau audiensnya itu lebih banyak mahasiswanya, mungkin grafik kita ya Tapi kita bagaimana pertarungan antara mahasiswa dengan dosen yang mengasih nilai yang mematikan, mahasiswa bisa nggak tamat-tamat. Kemudian ada selebaran atau tulisan-tulisan grafiti di toilet, dosen memberikan nilai yang mematikan. Kemudian dosennya tahu-tahu ada juga tulisan di toilet, mahasiswa mandul kurang darah. Kemudian besok minggu dan sebulan sudahnya toilet itu penuh dengan oretan-oretan yang bertentangan. Ketika kita berhadapan dengan mahasiswa yang mendengar yang jadi audiens kita, gitu, atau selain kita juga diminta ngasih workshop ke kampus-kampus, ya kan banyak juga kampus yang kita jelajahi di Jakarta, di Medan, di mana-mana kan. Nah itu kita ngomong hal-hal yang seperti itu dan kita tetap puisi dong, puisi gitu. Dia tahu kita orang yang suka puisi, kita bacakan harga gitu.
Jadi memang hal-hal yang berurusan tematik itu mesti dipahami oleh penyanyi. Mau urusannya bagus segala macam, tapi audiennya bukan itu, kayaknya kurang tepat sasaran. Nah kalau itu kurang tepat sasaran, berarti apa yang kita sampaikan tidak akan penuh. Tidak, bahasa sekarang tidak relate kali ya dengan penonton. Kita ini memang benar-benar mempertimbangkan ya. Ini saya tampil untuk siapa, apa puisi yang cocok. Ya selain itu, saya juga termasuk orang yang bisa mengfolder puisi. Puisi ini 1 biji, 2 biji, 3 biji, ini 1. Ini 5 biji, bisa ini 1. Per tema. Jadi ketika orang minta berapa menit durasinya aku bangun, ya sekitar 10 menit, siapkan yang 10 menit. Jauh-jauh hari sebelum tampil. Ya, jauh hari sebelum tampil berapa durasinya, sekian. Nah, panggung tunggal lain lagi. Panggung tunggal kita siapkan benar. Ini yang pertama tentang apa? Tentang tradisi. Yang kedua tentang roman, percintaan. Yang ketiga tentang religius. Nah, ada 3 tahap itu. Untuk 1 jam lebih kita bisa panggungkan itu. Dibikin rupa ya. Iya, memang harus dibikin begitu. Pasti Dair manggung juga ada lebih dari 30 tahun kan? Iya dong. Nah, di mana manggungnya yang paling berkesan sampai hari ini? Banyak ya, ada beberapa tempat yang berkesan seperti itu, macam kampus-kampus berkesan. Dengan kampus semuanya kan dia punya grup teater. Grup teater itu nggak ingat dia kapan lahir berdirinya. Teater itu. Nah kita diminta panggung, kemudian kita ulang tahun. Pas bulan jadwal kita ulang tahun. Dan dijadikan ulang tahun kita itu menjadi ulang tahun teater mereka di sebuah kampus. Itu sesuatu yang berkesan. Oh nggak salah ya pendiri teater itu? Enggak, Enggak. orang lain. Nah terus dia juga pernah melakukan amen baca puisi di pesawat. Di pesawat? Pesawat Stiling Garuda Jakarta Surabaya. Sesudah kita melakukan itu ya ada semacam aturan lah, tidak boleh melakukan itu. Sudah dapat kolekannya lumayan, bisa untuk biaya tiket pesawat. Di pesawat? Ya. Nah, itu pernah ada. Ya, karena memang kita naik pesawat itu kan nyaman ya. Kernetnya kan cewek. Karena Kan dicanda-candain. Dan kernetnya itu mungkin mayoritasnya bercanda. Boleh nggak aku baca puisi? Mungkin dalam pikirannya nggak berani orang lakukan itu, tidak mau orang lakukan. Aku lakukan. Bilang kalah jadi satu puisi aja. Boleh, bawa kantong? boleh, pakai topi. Pakai topi. Itu nggak zaman sekarang ya langsung bisa viral di media sosial. Ya, sebagai orang yang apa ya, flower generation kata orang ya. Aku hidup dengan kebahagiaan. Aku mengalami semua. Orang nggak pernah merasakan bagaimana mengetik di mesin ketik dengan rapi. Kalau salah harus diketik untuk dikirim ke media massa atau mengetik dengan itu. Kemudian ketemu dengan komputer yang Windows yang hurufnya kayak apa di bawahnya sebelum ada Windows gitu kan. Orang pertamanya sampai komputer, sampai laptop mengalaminya dan penggunanya. Kemudian orang main HP dengan Android. Aku memakai dan menggunakannya. Bagaimana gaya hidup tahun sekian, bagaimana gaya hidup tahun sekian, pokoknya tahun 90-an lah puncak gaya hidup yang masih ada mengatar pada kenyataan kebudayaan yang masih enjoy lah, tidak vulgar gitu kan, 90-an.
orang yang lahir mau berkarya di tahun-tahun. Jadi termasuk orang yang inilah gitu, orang-orang yang banyak mendapatkan sesuatu. Orang-orang mungkin bisa jadi melihat kunang-kunang nggak ada, Zaman sekarang nggak ada. nggak ada. Dia paham, dia kupu-kupu sudah virtual. Lihat, oh itu dari sini, nggak tenang ya. Kita nggak menginjak tanah itu, mendaki bukit ini dulu, jatuh, kadang-kadang ketemuan sama orang lain, berantem dulu untuk mengambil buah-buahan yang ada macam karimunting di bukit itu gitu. Nah kita melakukan itu, malah kita ngambil jambu bawe di sini, karawe, bagian lutut. Kita masih nyuri, masih kejar-kejar orang. Masih kecil. Waktu kecil. Hari ini nggak ada anak-anak yang mau ngambil jambu kelutuk. Kenapa? Nggak ada jambu nggak. Lebih enak es krim, lebih enak itu, lebih enak ini. Nggak mau mereka. Perubahan dan perkembangan zaman yang seperti itu. Nah ini, kita termasuk orang kaya yang mengalami itu. Dari penuturan Dair barusan itu, ketika kita membaca buku ini secara lebih jauh, suasana-suasana kayak gitu udah bangun ya. Sampai hari ini akan tetap juga yang aku bilang itu mungkin kayaknya masih ya, yang namanya rumah siput itu. Mau kemana-mana pun rumah siput itu tetap bisa terkenal dan diri kita. Satu hal yang belum tadi ditanyakan Dair, apa yang akhirnya membuat Dair itu merasa tertarik dan memilih menjadi penyair? Awalnya memang rasanya nyaman, enak awalnya macam apa enak ya kayak gitu kita orang kenal kita sebagai penyair, kata-kata penyair itu memang berpengaruh juga, banyak ya ada Khairul Anwar, ada siapa apa salah satu juga kayak gitu. Cuman hal-hal yang kayak gitu itu makin dipicu lagi ketika sudah kuliah di Fakultas Sastra. Fakultas Sastra itu kuliah bukan untuk menjadi sastrawan, Tapi menjadi kritikus, kritikus sastra. menjadi kritikus sastra, menjadi pengamat sastra, atau menjadi pendidik sastra. Kalau dia ambil akta, dia bisa jadi guru dalam bentuk formal. Kalau dia tidak ambil akta, dia jadi guru dalam bentuk kontrol sosial, Kontrol sosial. ahli, bukan menjadi sastrawan. Saya salah. Saya masuk ke Fakultas Sastra itu untuk menjadi sastrawan. Ternyata Tetap berpengaruh keinginan jadi sastrawan ini di dalam diri. Walaupun metode, bisa analisa, pendekatan itu tetap pasti ya khatam ya, karena memang kita menulis tentang itu dan kuliah tentang itu. Tapi itu jadi tertinggal karena teori itu tidak berlaku lama. Teori itu selalu ketinggalan. Karena selalu aja ada eksperimen, selalu saja ada penemuan-penemuan baru dalam berkarya, dan teori akan mengejar sesudah itu. Dapat lagi penemuan dalam bentuk karya yang begini-begini, teori muncul lagi. Teori akan berkembang terus sesuai dengan karya yang dilahirkan. Kalau kita berjibaku mengatakan kita tamat dari Fakultas Sastra tahun sekian, keahlian kita untuk kritik sastra ya dibuat kita. Kecuali kita juga ikut dalam membaca, ikut dalam mengamati perkembangan bagaimana sastra di Rusia, bagaimana sastra di Amerika, bagaimana sastra di Eropa, bagaimana sastra di Indonesia, bagaimana sastra di India, bagaimana kita ikuti itu semua, baru bisa menjadi kritik sastra yang oke. Sekarang pun juga susah. Bagaimana membahas karya sebagai seorang kritikus sastra? Karya yang manakah yang akan kita kritik? Begitu membludaknya karya. Jangankan karya, buku saja. Semua orang bisa bikin buku. Ada duit bisa bikin buku. Dijual ke kelompok komunitasnya, ke kawan-kawannya.
bukan berarti buku itu memang dibutuhkan secara umum kebermanfaatannya. Bukan kebermanfaatannya. Ya ada kebermanfaatannya untuk dia, untuk si penulisnya, untuk popularisasi dia. Aktualisasi diri. Iya. Atau dia seorang yang berhubungan dengan ASN atau pegawai negeri, dengan menerbitkan buku dia bisa kredit poinnya bisa lebih ini lagi, ya pangkatnya jadi naik, gajinya otomatis Buat naik golongan. Kan begitu. Tapi apakah itu akan berfungsi, akan bermanfaat secara umum dalam konteks kebudayaan? Ya susah kita menjawab. Karena memang jalan satu-satunya yang harus dipilih Indonesia itu adalah mengungkapkan bahwa kesenian itu adalah bahasa kebudayaan. Kesenian adalah bahasa kebudayaan. Ya. Kalau kesenian anjlok, kalau kesenian tidak terukur secara rapi, otomatis kebudayaan juga seperti sulit menunjukkan bahwa kebudayaan ini seperti ini. Dan capaian kebudayaan bagi mereka Indonesia itu seperti ini. Kalau nggak ada, bukunya nggak bisa. Makanya buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh, oleh orang yang mungkin punya institusi kekuatan tentang kebudayaan, budayawan atau apa, kemudian dia tulis, itu menjadi patokan. Macam orang Ma'arif Attitude, bagaimana Safi Ma'arif menulis. Kemudian buku itu hadir, itu kan kekuatan, karena memang dengan riset yang dalam, dengan pengalaman dan segala macam. Nah, buku itulah bahasa untuk kebudayaan. Walaupun di buku itu bagi siapapun yang menulis tidak ada kritik, tidak ini tidak nyambung, ini tidak selesai, ini tidak tahu juntrungannya. Tapi tidak tahu juntrungannya jelas nanti harus berjuntrungan, nanti harus akan gitu. Nah, seni sebagai bahasa kebudayaan. Kalau nggak ada kesenian, kebudayaan tidak akan ada yang menyampaikannya. Walaupun kebudayaan ada tapi tidak ada yang menyampaikannya, kebudayaan menjadi kebudayaan yang baru. Karena kebudayaan tidak berbahasa. Kita bayangkan orang yang tidak berbahasa, tidak mampu berbahasa, tentu saja orang-orang yang bisu. Bisu. Iya. Kebudayaan hari ini akan menjadi kebudayaan yang bisu kalau tidak ada kesenian yang mengungkapkannya secara tepat, secara kebermanfaatan yang jelas, bukan berdasarkan proyek top down dari RPJM pemerintah gitu kan. Itu kan rencana pembangunan jangka menengah itu kan mulai dari negara sampai nagari, itu sama. Bagaimana membangun improvisasi itu? Nah, itu saya pikir apa yang berada dengan kesusastraan itu memang ada keberadaban. Kalau kesusastraan tidak membangun adab keberadaban, terus otomatis kesusastraan itu tidak bahasa budaya. Dan katanya dengan kesenian menjadi kebudayaan, dengan ada bahasa kesenian tercipta peradaban. Ya kan fakultas adab namanya, kalau dulu ada IAIN, ada UIN, ada fakultas adab itu pelajarannya sastra Arab. Tapi kesenian tidak terlepas juga dari perkembangan peradaban. Iya, kesenian budaya ada. Cuman medianya yang berbeda-beda. Mengenai ini Dair juga jadi coach acting. Itu sebagai profesi berapa lama? Tahunnya ya, mulainya dari tahun 2006 sampai tahun sekarang 2022. Lamanya sekian, tapi produksinya tidak banyak, hanya beberapa film saja. Ya lumayan lah kalau saya ingat film itu ada membaur dengan kebutuhan dialek macam Minang Tabau, ya pasti kita salah satu dari orang yang terpilih begitu. Macam kemarin ya anak rantau ini, saya sebelumnya juga ya Robi Ufalo, kemudian ada di bawah lindungan Ka'bah, kemudian ada
kapal, ada Buya Hamka, ada Fatih Putih. Dalamnya kapal Pandemi? Ini kapal Pandemi ya. Enggak ada ikut ini. Hanya dialog saja dengan beberapa pemain. Jadi apa udah itu? Ada beberapa ya, terus di apa di Kio di FTV ya, ada di apa di Sofi Bukalo itu main juga melatihkan. Untuk kondisi saat ini ya, kita kan cukup jarang ya mengenal aktor yang panutan dari Sumatera Barat sendiri. Kalau dari apa jadi problemnya? Karena kita kalah saing nih aktor-aktor dari ibu kota. Persoalan keaktoran kita nggak kurang, malah keaktoran yang hadir hari ini juga orang-orang bisa. Saya cerita tentang beberapa tokoh, kalau enggak bapaknya orang kita, emaknya orang luar, atau bapak emaknya orang sini juga, cuma dia bisa berantah. Nah itu saja dia keaktoran yang dia miliki itu, tentu saja bangunan relasinya yang bagus. Ya kita bercerita tentang Laudia Cynthia Bella. Laudia itu bapaknya orang Manijau, emaknya orang Bandung. Cerita kita Dino Bastian, bapaknya orang Bukit Tinggi, emaknya orang Manado. Atau kita cerita tentang Asro Dahlan yang PPP Dahlan. Nah dia itu bapaknya orang Bintau, emaknya orang Pasaman itu. Kalau waktu kecil dia dibawa pulang sama bapaknya ke Bintau. Budi Herlino, banyak yang aktor-aktor kita, tapi aktor-aktor yang dimaksud dengan lokalitas yang di Sumatera Barat. Kendalanya mungkin ada, tapi bukan berarti aktor kita tidak ada. Saya yakin banget. Kendalanya apa misalnya? Kendalanya itu produksi film layar lebar dari kita sendiri. Oh iya. Satu lagi, kalaupun ada, tidak tergarap secara nasional. Belumlah kita ngomong tentang profesional ya. Nah, banyak yang seperti itu. Terus kelemahan kita sebenarnya jam terbang aja. Jam terbang. Kalau di Jakarta, kadang-kadang dia dari PU sama kopi orang. Tentu di Tidak, dia dari PU. Dia gampang. Dia gampang. Ketika ada itu aktor yang tidak ada dipersiapkan sama talent ya dimasukkan ke situ. Walaupun hanya peran-peran sesaat gitu, atau dialognya hanya sepotong, atau tidak ada dialog sama sekali hanya nyanyi. Tapi itu kan diperhatikan oleh orang-orang. Mungkin dari PU itu dia jadi aktor bisa jadi sutradara atau juga itu bisa. Karena banyak produksi. oh iya. Produksi yang banyak tentu saja akan bisa memberi peluang orang untuk bisa terlibat atau melihat. Kita di Sumatera Barat banyak produksi juga, film-film Minang banyak. Tapi film Minang yang aku pikir termasuk memulai sebagai pionir itu ya Tropi Bukalo itu. Tropi Bukalo itu hanya film berdurasi 18 menit. Film pendek. Ya, film pendek 18 menit dan itu budgetnya di tahun 2006 1,7 M. Gede ya tujuannya itu. Besar. Dan bilangnya Itu seluloid ya. Steroid. Nah, yang lain-lain juga ada kawan-kawan banyak juga pekerja-pekerja film apa segala macam. Tapi kita punya keahlian masing-masing dan keahlian kita ada tokoh kita, ada punya artistik yang bagus, ada apa. Tapi kan dia hidup di Jakarta dengan produk-produk di Jakarta. Banyak film-film besar itu ya kita juga sebagai krunya. Banyak itu sekarang anak-anak muda yang lulusan dari isi Padang Panjang itu dengan adanya jurusan film televisi itu mereka sudah
punya kekuatan yang luar biasa dan mereka juga udah menggarap film-film yang besar. Walaupun mereka juga mulai dari asisten, DOP, dari itu ada DOP yang paling kuat, mereka magang apa, artinya mereka bisa megang untuk DOP-nya, nah begitu. Tapi untuk artis ada juga yang berangkat dari pokoknya dari ada syuting di Sumatera Barat dulu waktu aku terlibat di dalamnya. Filmnya itu di bawah lindungan Ka'bah, lokasi syuting yang dominan itu di negeri Seribu Rumah Gadang di Solo Selatan. Itu ada anggota satu yang namanya Nino, Denino namanya. Denino itu mulai dari talent, ngurusin talent, kemudian dia juga ikut satu scene untuk hanya doang. Akhirnya dia memilih hidup sebagai aktor di Jakarta dan sekarang termasuk bagus, walaupun yang lebih banyak itu di televisi ya, tapi di beberapa film lebar mereka juga ikut, ya dia juga ikut. Nah itu aktor-aktor dari Sumatera Barat. Kalau itu mereka dari lokal, orang Jakarta datang, mereka masuk, kemudian mereka ikut, kemudian bercatur dengan produksi film di Jakarta. Mereka juga nggak kalah saing, jadi. Tapi kalau untuk Sumatera Barat sendiri, kita kan belum ketemu ya kelas acting yang udah boleh dibilang bagus atau apa. Dan itu juga boleh dihitung dengan jari acting kelas ini. Ada beberapa, ada anak-anak muda yang hari ini bikin manajemen artis atau kelas acting, seperti ada kawan-kawan di Padang gitu kan, bikin siapa kalau kita Fatma atau siapa gitu. Yang lain juga bikin kelas acting. Cuman itu kan baru mulai ini, nggak tahu ke depannya. Cuman yang perlu dicatat di sini adalah bahwa sebuah film itu atau seni di dalam film itu akan melibatkan semua genre. Jadi berbagai unsur. Nah, berbagai unsur seperti sama dengan teater. Dalam teater ada tarinya, ada ininya, ada akustiknya, ada orang sastranya dengan naskahnya, ada beragam. Begitu juga film. Cuman untuk Sumatera Barat itu belum nampak orang yang penata artistik yang sebagai penata artistik yang oke gitu kan. Hanya cabutan aja bisa, wah ini dia bisa nih, dia perupa, dia juga bisa instalasi, kita bawa ada dia untuk masih tambal sulam masih ditaruh atau enggak gitu. Dan pembauran antara skenario, penulis skenario dengan kameramen, dengan acting, talent, segala macam itu belum sublim, belum menyatu, belum menyeluruh. Jadi masih ada terasa, bagus gambarnya, ini bagus nih kameranya, gambarnya ambil angle-nya bagus, tapi dialognya terasa agak bertele-tele, agak tanggung karena orang sastranya tidak begitu gitu. Wah ini bagus, artistiknya dia tidak menggunakan orang seni rupa yang mumpuni dan juga setidaknya punya pengetahuan umum tentang film gitu kan. Oh dia kadang-kadang dia orang drama ya, orang teater, jadi aktor. Nah, karena aktor di teater itu dengan frame yang lebih besar panggung ya, gesturnya ya kemana-mana ya. Wah atau harus bergerak ke sana, bergerak ke sini. Nah untuk film ya dengan frame yang kecil tentu saja tidak gestur yang seperti itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu palingan ya ekspresi atau ngomong juga bisnis acting gitu. Yang dibutuhkan itu. Ini kan sebuah dialog dan pengalaman yang harus dibina oleh di kelas acting atau di manajemen artis kan beda persoalan. Bikin skenario juga, kalau yang bikin skenario itu tidak begitu paham dengan skenario, bedanya dengan novel,
ya akan menjadikan film itu hanya gambar-gambar untuk kemudian baru ada dialog, gambar lagi yang bercerita, dialog gitu kan. Bedanya kan jelas antara novel dengan skenario, itu jelas berbeda. Kalau novel, bagaimana cerita kita membangun konflik peristiwa, itu novel. Tapi kalau skenario, bedanya bertolak belakang. Dia harus menciptakan peristiwa, membangun cerita dengan penggambaran yang sangat jelas. iya, peristiwa orang berantem diambil gambar orang berantem, dari orang berantem itu nanti akan terjadi ada dialog begini, dia peristiwanya yang diutamakan dulu untuk muncul karena gambar. Nah kalau novel kan cerita yang didahulukan, baru peristiwa yang terjadi kan gitu. Oh iya. Nah, hal yang seperti itu kan perlu juga ada semacam workshop, perlu juga semacam dialog, diskusi untuk anak-anak muda di Sumatera Barat. Nah, kalau semua itu sudah berjalan secara rapi, itu sudah bisa berjalan, aku pikir produksi akan maksimal. Dan film-film dari Sumatera Barat juga akan bisa berbicara secara kuat untuk Indonesia atau bahkan dunia. Nah, ya bukan berarti tidak ada, juga ada yang kemarin menang di sini, ada beberapa film mereka yang tidak, anak-anak yang lain yang menggarap film. Tapi kan hanya orang-orang terpilih, kadang-kadang juga di bawah orang Jakarta gitu. Kalau kemarin dari produksi film Anak Rantau ini krunya gimana? Dari Jakarta, mayoritas? Iya. Dari kita nggak ada. Karena tidak ada atau tidak mendapat kursi di situ? Ya, karena di sini tidak ada produksi yang seperti itu dan menghasilkan nominal untuk mereka. Kalau mereka gara-gara film komunitas itu, coba kita tanya, kamu dikasih budget berapa untuk menggarap film itu? Dia nggak mau jawab. Makanya yang punya kemampuan seperti itu ya terbang ke tempat produksi yang lebih banyak. Walaupun kemarin itu kru-krunya itu anak Padang yang banyak, tapi anak Padang yang sudah di Jakarta. Oh begitu. Karena memang mereka itu sudah punya asosiasi atau apa. Kru film itu kalau dia sakit atau dia ada wabah, ada pandemi apa segala macam itu, mereka juga akan mendapatkan ini, udah ada ininya, ada semacam apalah namanya gitu. Kalau di sini ya kan enggak, padahal kerja gotong royong buat kawan-kawan, nah itu karyanya begitu. Cukup kompleks juga ya permasalahan ternyata, karena dibagi berbagai lini. Iya. Nah yang belum itu kan karena tidak semua bisa disekolahkan. Sekolah itu ya sekolah. Kalau tuh ada produksi dari kampus apa segala macam atau apa gitu, itu kan apresiasi. Karya apresiasi. Karya apresiasi, Bukan karya art. Jadi karya art itu ya independen, ada investor yang jelas untuk itu, ada tatanan ukuran krimnya harus bagaimana, gajinya harus berapa, jadwal kerjanya bagaimana, dan itu breakdownnya semuanya rapi. Tidak hanya breakdown dengan skenario untuk di jalan dieksekusi di lapangan, tapi breakdown produksinya juga harus rapi. Nah, breakdown ini kan membutuhkan tingkatan ketajaman berpikir dan mengkalkulasikan itu. Kalau pengalaman dari ketika jadi coaching aktor itu biasanya apa kendala yang dihadapi dengan aktor? Banyak sih ya, cuman bagaimana kita menempatkannya.
karena acting coach atau coaching dialog atau apa itu kan kita berhadapan dengan public figure, orang-orang yang sudah bernama, orang-orang yang sudah berada di posisi kursinya yang bagaimana, kemudian standar ekonominya seperti apa, gaya hidupnya yang bagaimana gitu ya. Ya ada hal-hal lah di lapangan yang kadang-kadang terasa gitu. Apa yang kita katakan gitu kan nggak langsung diterima sama dia gitu. Seakan-akan kita ini siapa dan dia siapa. Kita kan nggak tahu juga persoalan apa di dalam dirinya, kenapa dia seperti itu. Tapi kalau aktor-aktor yang sudah berpengalaman dan bagus dia amat sopan, malah dia bertanya. Boleh sebutin nama deh? Banyak tokoh-tokoh macam ya kita jumpa dengan beberapa aktor yang memang macam Doni Damara, dia enak ya, dia mau bertanya dengan apa gitu. Ini itu malah ketika kita ngomong begini-begini dia cari referensi. Kita ngomong begini di skenario begini-begini, nah padahal peristiwa yang begini ada di buku ini, dia akan cari buku itu, dia akan baca buku itu, dan hasil bacanya dia tanyakan ke kita sebagai coaching, dan kita tahu ternyata dia aktor yang memang bertanggung jawab dengan keaktorannya. Nah kelemahannya nanti akan terjadi untuk Sumatera Barat, apakah dia aktor yang rajin membaca atau tidak. Kalau dia aktor yang kurang rajin membaca, tentu saja skenario setebal itu kan susah dia membaca. Bacanya buat ini ya, penerapan karakter. Iya, agar dia menjadi tokoh itu. Untuk dia menjadi tokoh itu kan dia harus tahu peristiwanya semua. Jangan hanya bagian dia aja yang dia baca. Kan banyak, bagian dia cuma di sini. Nah itu aja yang dia baca, sementara emosi yang harus disiapkan, ungkapan, mimik, apa yang harus peristiwa apa yang melatari ini kan harus tahu dia. Kalau nggak tahu dia peristiwa yang terjadi sebelumnya, apa yang dia emosikan. Tapi kalau dia udah tahu peristiwa sebelumnya, emosi yang ditanamkannya sudah jelas. Aku harus seperti ini. Dan itu membaca. Nah, seperti itu. Macam yang muda-muda lah gitu, punya kans yang luar biasa untuk aktor. Kita punya banyak juga kok yang tinggi-tinggi, anak-anak muda kita yang kulitnya rapi-rapi itu banyak gitu. Cuman kan dianya sendiri apakah dia memang mau fokus ke situ atau kagak gitu, satu. Yang kedua, dia fokus untuk ke situ, dia ketemu sama siapa. Saya nggak ketemu dengan orang yang tepat. Kalau dia nggak ketemu dengan orang yang tepat, dia datang ke manajemen ini dan itu, bayar ini bayar itu, dijadikan begini, cuma hanya lewat-lewat doang, tidak ngomong, kan kasihan. Tubuhnya yang bagus, gagah, hanya selintas saja, kadang-kadang punggungnya doang yang nampak. Kan kasihan. Seperti hari ini, bagaimana orang-orang produksi PH-PH besar yang ada di Jakarta itu belum begitu bisa yakin bahwa untuk berbicara sepotong dua potong aja harus dibawa orang dari Jakarta gitu. Kenapa nggak kita di sini gitu? Sayang gitu. Tapi ini kan perjuangan yang luar biasa. Macam aku melakukan itu, aku coba bagaimana menghadirkan kawan-kawan itu muncul, bagaimana talent koordinator talent itu bisa ada di Sumatera Barat, bagaimana kawan-kawan yang bisa jadi aktor itu aku kontak untuk bisa menjadi aktor, aku kasih tahu kepada koordinator talent yang ada, apakah yang di Jakarta atau memang kita bisa membuat koordinator talent di Sumatera Barat. Ya akhirnya bisa. Macam salah satu contoh ya film Buya Hamka. Film Buya Hamka itu koordinator talent di Sumatera Barat. Itu orang Sumatera Barat itu betul. Aku yang ngasih tahu, tapi kamu harus ngomong, harus nego dengan talent yang ada di Jakarta. Aku nggak ikut-ikut. Nah dia jalan, ternyata putus dan jalan. Dan muncullah untuk film Buya Hamka di Sumatera Barat. Banyak pemain-pemain kita yang hadir dan muncul. Kapasitas acting? Oke. Keren, karena memang coachingnya aku. Aku ada di situ. Daya untuk acting dan dialog, keduanya? Acting, dialog. Acting. Berarti emang ini ya problemnya, ekosistemnya yang dibangun sesuai dengan tracknya ya.
dan itu dieksekusi produksi secara profesional, lebih masif. Ya, ekosistem. Tapi yang utama sekali bangunan kesadaran, kejujuran, rasa percaya kepada orang lain. Mustahil orang itu ingin tampil gitu. Gak ada aktor ingin tampil gitu. Tapi karena dia gak ingin tampil jelek, bikin-bikinnya supaya jadi lebih bagus menurutnya. Teman itu salah. Nah itu yang terjadi. Bagaimana kita mengingatkan? Nah itu fungsinya, acting code, dialog code atau apa? Dari memang menetap di Sumbar berarti 2 tahun terakhir ya? Iya 2 tahun terakhir sebelum COVID ini. Dari kegiatan berbagai kota, berkesenian, tampil sana kemari, terlibat dengan produksi film, terus kembali ke Sumbar 2 tahun terakhir. Tentu ada hal yang berbeda ya teman-teman di lapangan, Prabu yang dilihat waktu kita sempat juga berdiskusi kan. Iya. Hal-hal awalnya yang buat berpikir kok di daerah saya seperti ini sih. Apa sih yang dari beberapa problem yang di lapangan? Mungkin yang perlu ya, banyak anggapan yang harus kita rapikan, anggapan yang juga harus kita benar. Pokoknya gaya hidup, kemudian fokus berkarya, bagaimana totalitas yang terjadi di berbagai kota. Yang akan maju itu kan tentu saja orang yang siap, yang berbuat maksimal, yang dengan totalitasnya yang luar biasa gitu. Mampu dia untuk kadang-kadang harus menahan perutnya untuk bagaimana mengejar sebuah maksimalitas. Mungkin ini cara pandang yang paling perlu. Setelah aku mencoba hidup dengan berbagai produksi, berbagai kegiatan, apakah itu sastra, teater, musik, atau film, banyak yang perlu dibangunkan, untuk Sumatera Barat. Terutama adalah cara berpikir. Ya. Cara berpikir untuk melaksanakan sesuatu atau event atau apapun namanya atau produksi, itu bagaimana cara berpikir makro, berpikir secara besar. Nah, berpikir besar itu sesungguhnya kalimat yang saya dapatkan di Jakarta, di Senen, seperti Misbah Sabiran, yang orang film gitu kan, yang juga sastrawan Kerpenis yang melahirkan keajaiban di Pasar Senen. Dia berpikir besar. Berpikir besar itu kadangkala sulit. Bagaimana kita membawa ikut serta orang yang bukan kelompok kita. Bagaimana kita bernegosiasi dengan orang lain yang bukan, bagaimana kita bernegosiasi dengan kelompok kita juga untuk memasukkan orang lain. Jadi ego personal, ego kultural, ego intelektual, mungkin ego artistik, ya, itu dipandang ego-ego itu secara makro. Nah, kalau kita melihat secara makro, kebermanfaatan masing-masing personal, masing-masing komunitas, masing-masing kelompok, masing-masing genre di dalam kesenian akan bisa menjadi keutuhan produksi. Umpamanya dengan menggarap sebuah event, taruhlah mungkin ya plat merah lah, atau pemerintah. Pemerintah dengan adanya program ini dan itu, kemudian menghadirkan orang yang berpikir makro. Kalau orang yang dihadirkan itu berpikir mikro, maka yang akan mengeksekusi event yang mereka lakukan itu tentu saja adalah kawan-kawannya yang notabene belum tentu juga kemampuannya sama, ada yang punya kemampuan lebih tidak terlibat di dalamnya. Pada tempatnya. Nah,
Begitu juga di dalam produksi, film. Bagaimana pembauran antara orang sastra, orang film, orang teater, orang tari, orang silat, karena juga ada fighting dan segala macamnya. Itu juga dibaurkan, harus dilihat secara makro. Berpikir makro itu, aku pikir akan membangun suasana baru, kesadaran baru, dan cara pandang baru. Dan hal yang semacam ini, aku yakin kita tidak kalah di dalam bentuk karya, materi yang akan kita munculkan ke permukaan, juga dalam bentuk aktor-aktor atau pemeran-pemeran yang akan kita hadirkan. Itu setidak-tidaknya. Atau yang lebih penting lagi, ya mungkin kita menempatkan pembicara atau yang akan berdialog, akan mengasih workshop itu memang tidak berdasarkan koneksian gitu, tapi berdasarkan kualitas orang, kapasitasnya. Nah, kan banyak juga kegiatan-kegiatan bisa membutuhkan orang-orang yang kapasitas. Intinya adalah saya sendiri berada di Sumatera Barat tentu ingin difungsikan dengan kemampuan saya di bidang apa yang saya miliki. Nah, dan yang lain pulang dari rantau tentu ingin juga seperti yang ada di dalam niatan saya pribadi. Untuk berkontribusi. Banyak orang yang pulang, banyak orang yang sudah merantau. Kemudian banyak orang yang ingin berkontribusi. Tentu saja membutuhkan orang yang berpikir makro lah, yang melihat itu, yang mendata itu, yang menempatkan orang-orang yang harus ditempatkan sebagai pembicara, workshop untuk mengangkat kekayaan khasanah yang ada di Minangkabau. Belum lagi ini untuk kedepannya, sepertinya Sumatera Barat itu adalah incaran besar-besaran oleh PH-PH besar untuk menggarap beberapa karya film. Juga dengan Netflix yang kemudian HBO Asia atau mungkin Klik Film, macam-macam itu sekarang yang akan mempublish karya-karya itu. Mereka konsen dengan tradisi, apalagi kita punya kekayaan itu. Nah, saya pikir kesadaran itu yang akan menghadirkan pemetaan yang rapi, pemilihan yang tepat kepada siapa saja, apakah untuk persoalan keaktorannya kita memilihnya, untuk persoalan pembicaranya, untuk persoalan artistiknya dan segala macam. Itu untuk film. Dan untuk sastra juga saya yakin, karena kemampuan Minangkabau itu adalah kemampuan diplomasi. Kemampuan diplomasi yang luar biasa, itulah yang membuat tokoh-tokoh kita menjadi founding father, pendiri Republik ini. Tentu saja diplomasi, bahasa yang akan diungkapkan tentu saja dengan pengetahuan yang cukup di belakangnya. Diplomasi dan berbahasa yang kuat, sementara kelengkapan yang akan diungkapkan juga kurang, tentu sama saja artinya. Saya optimis dengan adanya di sini di Sumatera Barat dan kawan-kawan dengan material yang luar biasa, keaktoran dan lokasi yang kita miliki, dan gairah untuk berkarya yang juga luar biasa, akan menghasilkan karya yang luar biasa. Oke, rekan-rekan sekalian, perbincangannya masih sangat menarik ya, tapi kita bagi dulu untuk sesi kali ini. Semoga nanti ada kesempatan lagi buat ngobrol bersama Dair Mansyah. Sangat banyak hal yang bisa dipelajari, tentunya berfaedah. Terima kasih. Jangan lupa pada segmen ini ada seksi giveaway yang bakal dikasih oleh Podcast Beuda, 2 buku dari Mansyah Romantik. Silahkan, apa kutipan paling menarik menurut kawan-kawan, tulis di komentar. Nanti yang terpilih akan dikirim buku romantik
Dan yang ingin membeli buku juga ada di link deskripsi ke toko Ahmed Indiang. Bisa kawan-kawan ini. Terima kasih semuanya. Selamat mendengarkan. Semoga berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu salam sejahtera. Terima kasih Dair. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.